Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Matondang. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mereview jurnal yang berjudul Project Risk Management, a Review of Institutional Project Life Cycle, yang bersumber dari Akademia, volume 7, halaman 10, tahun 2017, dan penulis Wanjiro Gachie. Yang ingin saya review dari jurnal ini yaitu tujuan penelitian, subjek penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, kelebihan dan kekurangan, dan juga kesimpulan. Yang pertama, kita bahas tujuan penelitian dari proyek ini. Tujuan utama dari penelitian desktop ini adalah untuk memeriksa konstruk manajemen risiko dalam sebuah siklus hidup proyek kelembagaan. Yang kedua, ada subjek penelitian. Subjek penelitian dari jurnal ini yaitu analisis desktop pragmatis dari manajemen proyek risiko kelembagaan sebagai persyaratan transformasi sosial kelembagaan dan tata kelola yang efektif dan efisien kinerja. Yang ketiga, ada metode penelitian. Di sini ada 3 tingkat risiko manajemen dalam institusi khususnya. Yang pertama, ada strategis, yaitu terkait dengan jangka panjang masalah kelembagaan. Biasanya kurang dari 6 tahun. Yang kedua, ada taktis. Taktis itu adalah yang berhubungan dengan jangka menengah masalah kelembagaan. Dan itu itu lebih dari 6 tahun. Dan yang ketiga, ada operasional, yaitu yang berhubungan dengan jangka pendek masalah kelembagaan. Dan itu dari 3 tahun ke atas atau bulan ke bulan. Dan di artikel ini menganalisis kelembagaan manajemen risiko dengan acuan khusus pada proyek rekonstruksi yang berdampak pada semua di atas 3 tingkat proyek. Yang keempat, ada hasil penelitian. Hasil penelitian dari jurnal ini ada 4. Yang pertama, laporan Raja 2, 3, dan 4 Afrika Selatan adalah pedoman tata kelola perusahaan untuk Afrika Selatan. Dan organisasi yang mengusulkan organisasi itu strategis, risiko, dan peluang tidak dapat dipisahkan elemennya. Jadi itu di laporan yang biasa dibuat oleh Raja 2, 3, dan 4 Afrika Selatan sangat berpedoman pada unsur strategi, risiko, dan peluang pada unsur strategi dan risiko, unsur strategi dan peluang dari usaha atau manajemen yang dikelolanya. Yang kedua, ada standar Inggris seperti BS 6079, yaitu berlaku untuk proses manajemen risiko di proyek. Standar BS 6079 mengidentifikasi
dan menyediakan kerangka budaya manajemen risiko yang sehat. Jadi mereka tuh lebih berpedoman pada apa yang sudah diterapkan, enggak mencampur aduk atau mengubah yang sudah ada. Hasil penelitian yang ketiga ada Thornburg OK Report 1999, yaitu adalah standar untuk tata kelola perusahaan yang baik antara swasta dan publik. Misalkan sektor di Inggris yang merekomendasikan bahwa semua bisnis harus menerapkan manajemen risiko yang kuat proses. Dan hasil penelitian yang keempat yaitu Asosiasi Eropa untuk Manajemen Proyek yang merupakan bentuk PRAM, yaitu Analisis Risiko Proyek Manajemen, yang merupakan metodologi umum untuk risiko pengelolaan. Nah, di jurnal ini ada juga terdapat kekurangan dari yang dibahas. Ya, kayak gitu. Yang pertama itu ada proyek kurang respon, risiko formal, dan rencana implementasi. Yang kedua, kurangnya dukungan pelaksana, kelembagaan, dan budaya organisasi. Yang ketiga, ada manajemen risiko tidak dilaksanakan secara interaktif, yaitu bukan top down ataupun pendekatan. Yang keempat, ada eksekutif lembaga menunjukkan dukungan untuk proyek tetapi tidak secara proaktif mengidentifikasi dengan risiko proyek yang saat terjadi. Oleh karena itu, ketidaksesuaian antara pemangku kepentingan utama, harapan, dan kepemimpinan proyek mengalami kesuksesan proyek. Jadi ada beberapa yang masih tidak bagus dalam menjalani proyek tersebut, kayak gitu. Dan tidak hanya kekurangan, di sini juga ada kelebihan yang dapat diambil, yaitu yang pertama, dukungan eksekutif yang terdefinisi dengan jelas dan terlihat untuk proyek restrukturisasi sangat penting untuk keberhasilan proyek. Mereka sangat mendukung akan hal itu. Yang kedua, kebijakan eksplisit dikomunikasikan pemangku kepentingan utama. Jadi semuanya sudah dibicarakan matang-matang. Yang ketiga, ada kegiatan transparan untuk mengelola risiko yang sangat penting. Jadi di situ nggak ada hal yang ditutup-tutupi atau disembunyikan dari semua yang menjalankan proyek tersebut. Yang keempat, ada mendukung dan memahami pentingnya memaksimalkan nilai, memantau dan mengendalikan risiko harus dilaksanakan. Jadi lebih sangat-sangat harus perfect. Ya, kayak gitu. Yang kelima ada sepenuhnya menanamkan proses manajemen ke tujuan kelembagaan. Jadi tuh semua hal itu difokuskan hanya untuk manajemen tujuan kelembagaan, enggak dibuyar ke sana atau dicampur aduk yang lain. Nah, kesimpulan dari hasil jurnal tersebut yaitu berdasarkan hasil dan analisa penelitian, kesimpulannya manajemen risiko perusahaan atau IRM menunjukkan bahwa IRM berpegang pada raja 3 dan 4. Namun, tidak ada penutupan proyek resmi yang dilakukan. Risiko pengelolaan tidak dilakukan secara terpisah. Komponen dari seluruh proyek
proyek kurang respon resiko formal dan rencana implementasi. Jadi itu termasuk kelebihan dan kekurangannya dari proyek yang dibahas di jurnal ini. Lebih tepatnya tuh seharusnya ada penutup yang resmi untuk proyek yang dijalankan, itu lebih bagus ya, kayak gitu. Jadi sekian presentasi dari saya pamit undur diri. Jika ada salah dalam pengucapan kata atau hal yang dibahas, saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.